Oke, sekali lagi aku mengucapkan selamat malam teman-teman semua, Sobat BBP yang telah berkenan hadir menyempatkan diri di kelas kita, kelas sejarah, kelas perdana setelah mungkin eh, setelah di semester baru ini ya, di tahun baru ini teman-teman. Dan tentunya harapannya ya teman-teman di tahun baru ini, semester baru ini, teman-teman lebih rajin lagi, lebih giat lagi belajarnya yang rajin itu ditingkatkan lagi teman-teman dan yang kurang maaf kata yang kayak kurang rajin lagi bisa di nggak apa-apa masih ada waktu digaskan gitu teman-teman rajin jangan jangan malas-malas lagi jangan rebahan lagi diperbanyak tapi belajar diperbanyak teman-teman. Oke, eh sebelumnya sebelum kita mulai kelas nih teman-teman aku pengen tahu nih gimana kabar teman-teman hari ini gitu teman-teman. Oh ya, teman-teman udah pada masuk sekolah belum nih guys? Ya mungkin bisa kasih angka satu kalau teman-teman lagi happy gitu kan atau mungkin feel bad gitu kalau untuk angka dua atau kalau lagi tired atau lelah capek gitu kan bisa mungkin ketik angka tiga teman-teman atau mungkin angka empat kalau biasa aja gitu teman-teman. Kalau aku lihat di kolom komen ya teman-teman ada yang tiga 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 lelah nih lelah 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 aduh kebanyakan semua lelah gitu ya teman-teman. Kalau bertahu kenapa nih lelah karena sekolah kali ya udah mulai sekolah ya teman-teman sekolah atau kegiatan lainnya gitu kali ya. Oke, oke, jadi kita langsung aja sebelumnya bentar. Oke, aku. Oke, nah teman-teman langsung aja ya kita mulai kelas hari ini supaya nggak lama lagi. Eh, apa yang akan kita pelajari hari ini di kelas perdana sejarah kita? Nah, mungkin kalau di semester sebelumnya, di tahun sebelumnya kita belajar terkait dengan pengantar sejarah, lalu masuk ke apa ya kayak masa-masa penjajahan Indonesia, kedatangan orang Belanda, orang Barat Eropa gitu ke Indonesia sampai ke proklamasi seputar proklamasi dan juga upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di semester ini di tahun ini tepatnya di rancangan pembelajaran kita pada semester ini kita akan belajar terkait bagaimana eh, Indonesia membangun negerinya sendiri, masyarakat Indonesia membangun negerinya sendiri setelah pasca kemerdekaan nih teman-teman, setelah kemerdekaan. Dan mungkin nanti sekitar bulan berapa gitu nanti kita juga akan belajar tentang sejarah dunia nih teman-teman. Jadi teman-teman yang suka belajar sejarah dunia nanti tetap rajin ya mengikuti kelasnya supaya bisa nih ketemu sama materinya. Nah, hari ini sebenarnya materinya nggak banyak dan materinya singkat. Sebenarnya singkat nih teman-teman, singkat banget. Dan eh, aku bisa bilang mungkin setahu aku materi ini jarang keluar di soal-soal baik soal UTBK ataupun soal-soal ujian gitu teman-teman ujian sekolah atau ujian mandiri gitu. Tapi eh, aku hanya akan kayak membahas awal-awal apanya kayak sekedar pengetahuan aja gitu teman-teman dan teman-teman juga kayak "Oh, ya udah kayak sekedar tahu gitu bisa. Tapi kalau teman-teman mau bisa kayak misalnya mempelajari lebih dalam bisa lagi nanti teman-teman bisa belajar mandiri dan cari materi lainnya gitu teman-teman. Nah, sesuai dengan materi hari ini, itu kita belajar sedikit terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Lalu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada awal kemerdekaan Indonesia, terutama pada bagian ekonominya, bidang ekonominya nih teman-teman. Nah, langsung saja. Oke, sebelum kita mulai, aku mau nanya nih sekali lagi. Are you ready guys untuk kelas kita malam ini? Coba dong ketik angka tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 13. Coba ketik angka 13 nih teman-teman. 13 gitu. Kalau teman-teman udah ready untuk kelas kita pada malam hari ini. Oke, udah ada 4 nih. Oke, karena pada udah apa ya, udah bilang udah ketik angka 13 nih ready nih teman-teman. Aku harap semuanya udah ready gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin nggak semuanya yang ketik angka 13 tapi aku harap semuanya udah ready. Semua kita fokuskan pikiran kita dan untuk belajar pada hari ini gitu teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai jeng jeng jeng. Baik, seperti yang aku bilang, kita akan belajar terkait perkembangan ekonomi Indonesia pada awal eh, kemerdekaan negeri kita nih teman-teman. Karena seperti halnya kita kayak
organisasi. Mungkin teman-teman waktu SMA pernah nih ikut OSIS, pramuka dan organisasi atau komunitas lainnya gitu. Mungkin teman-teman kalau melakukan proker atau program kerja itu kan nggak bisa hanya sekedar membuat proker saja. Pasti salah satu komponen penting dalam membuat menjalankan proker di organisasi itu hanya ada salah satunya itu adalah dana kan teman-teman, dana atau eh, keuangannya gitu supaya bisa proker itu berjalan lancar, misalnya untuk melaksanakan acara mungkin kayak OSIS Cup atau Classmate dan lain sebagainya itu kan membutuhkan dana misalnya untuk bikin hadiah dan lain sebagainya. Nah, sama halnya gitu juga pada saat kemerdekaan Indonesia, tentunya Indonesia pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia itu ingin apa ya, aku bilang kayak ingin menciptakan, ingin membangun negerinya itu dengan baik, dengan efektif, dengan maksimal lah gitu teman-teman. Tapi ada beberapa tantangan besar yang di dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri dalam membangun bangsa ini. Nah, untuk pertama, untuk keadaan ekonomi Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1949 dulu kita akan bahas. Yang pertama, pada saat awal kemerdekaan, bangsa Indonesia itu memiliki kas negara, kasnya itu kosong, teman-teman. Jadi eh, kasnya itu kan kayak nggak ada pemasukan lah intinya teman, karena kan baru aja habis perang gitu kan, baru aja memerdekakan bangsa gitu. Jadi nggak ada apa dibilangnya, kayak nggak ada pemasukan lah gitu. Sementara kita banyak pengeluaran untuk membangun negeri, membangun infrastruktur gitu teman, membangun fasilitas gitu. Padahal kas negara kosong, itu merupakan salah satu tantangan yang pertama. Lalu yang berikutnya ada, pada masa itu ada eh, inflasi yang tinggi akibat beredarnya tiga mata uang asing, teman-teman. Jadi eh, pada masa itu ada inflasi tinggi, harga tinggi gitu. Itu karena beredarnya tiga mata uang asing. Yang pertama kalau nggak salah mata uang, bentar ya teman-teman, itu mata uang eh, Jav, Java Bank. Lalu ada mata uang pemerintah Hindia Belanda, lalu mata uang pemerintah pendudukan Jepang. Jadi tiga, dua itu milik Belanda, lalu satunya milik Jepang, itu yang beredar teman-teman, yang membuat inflasi tinggi pada saat itu. Nah lalu selain itu di masa periode 1945 sampai 1949 itu kan eh, ketika Indonesia merdeka kan Belanda kan Indonesia nggak serta-merta langsung bebas segitunya aja nggak teman-teman. Pasti ada kayak yang mungkin pertemuan-temuan sebelumnya kami udah bilang kayak ada tentara sekutu datang, ada peristiwa 10 November, Ambarao dan lain sebagainya. Itu yang membuat Indonesia mengalami salah satunya tantangannya karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah kemerdekaannya gitu teman-teman. Sehingga untuk bidang ekonominya pada masa 1945 sampai 1949 itu Belanda itu melakukan blokade ekonomi di Indonesia. Jadi eh, intinya kayak tantangan yang ini tuh Indonesia susah melakukan perdagangan baik ekspor maupun impor karena Belanda itu kayak menguasai lagi tuh teman-teman, kayak menguasai, kayak menutup akses perdagangannya bangsa Indonesia sehingga Indonesia susah untuk mendapatkan pemasukan, melakukan ekspor impor dan lain sebagainya, sehingga sistem ekonomi Indonesia per se itu kayak gak bisa stabil gitu teman-teman, jadi kayak agak susah lah gitu intinya teman-teman. Nah lalu juga tantangan-tantangan lainnya itu yang aku lupa ketik ya di sini ya. Itu tuh kayak tantangan adanya stabilitas politik, sistem politik yang belum stabil teman-teman. Terus yang kedua ada kayak mungkin konflik-konflik di beberapa daerah dan lain sebagainya teman-teman. Nah lalu eh, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini gitu, permasalahan dari kas negara yang kosong, inflasi yang tinggi, dan juga adanya blokade ekonomi oleh Belanda dan lain sebagainya, apa yang dilakukan? Nah, yang pertama itu pemerintah melakukan pinjaman nasional, teman-teman. Jadi eh, di sini tuh melalui eh, Insinyur Suratman itu selaku Menteri Keuangan pada saat itu meminta agar rakyat Indonesia bersedia meminjamkan uangnya pada pemerintah, teman-teman. Baik itu melalui Bank Tabungan Pos dan Pegadaian, dengan pemerintah berjanji mengembalikan uang tersebut selama 40 tahun, teman-teman. Nah, eh, positifnya itu masyarakat menyambut baik kebijakan itu untuk eh, meminjamkan uangnya mereka gitu kepada pemerintah. Dan dari hasil kebijakan tersebut, pemerintah berhasil mengumpulkan dana sebesar 1 miliar, teman-teman. Nah, lalu berikutnya ya teman-teman, eh, kebijakan lainnya itu tuh pemerintah mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Itu
Akibat karena itu tadi kayak inflasi tinggi akibat beredarnya tiga mata uang asing tadi itu yang di Java Bank, terus mata uang apa lagi ya, pemerintah Hindia Belanda sama mata uang pemerintahnya Jepang gitu teman-teman. Karena dari itu salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia itu mengeluarkan uang Republik Indonesia sebagai alat pembayar yang sah untuk mengganti mata uang tiga negara tadi itu, tiga mata uang asing, terutama mata uang Jepang yang pada saat itu beredar sangat tinggi teman-teman seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada program India Rice. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin sekilas aja program India Rice itu kan pada tahun berapa aku lupa itu sempat negara India mengalami bencana kelaparan nih teman-teman. Jadi karena kelaparan nih kan teman-teman mengalami bencana kelaparan banyak memakan korban jiwa di negara India teman-teman. Jadi gara-gara itu membuat pemerintah India juga meminta dukungan dari negara-negara lain seperti itu. Nah, kan tadi aku udah bilang kalau sistem ekonomi Indonesia itu kayak diblokade, terus di dilarang lagi tuh oleh Belanda gitu kan teman-teman, diblokade sistem ekonomi Indonesia sehingga susah melakukan ekspor dan impor. Nah, akhirnya karena mengetahui India itu mengalami bencana kelaparan, kalau nggak salah itu tahun 1946 ya teman-teman, Indonesia itu melakukan mengirim beras gitu ke negara India teman-teman, mengirim beras. Tujuannya apa? Kalau setahu aku ya teman-teman, kalau nggak salah itu yang pertama itu untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda ini gitu. Untuk menembus blokade harapannya dengan mengirim beras ke luar negeri, terutama ke India itu mengirim bantuan gitu, itu bisa ditembus nih, diputuskanlah blokade ekonomi oleh Belanda ini. Nah, lalu yang kedua itu eh, karena bangsa Indonesia ingin mendapat pengakuan gitu teman-teman. Karena kan kayak eh, selayaknya negara yang baru lahir itu kan pasti membutuhkan dukungan dan bantuan dari negara-negara lain untuk bisa membantu mereka bangkit gitu kan teman-teman. Begitupun Indonesia salah satu strateginya itu yaitu mengirim beras bantuan ke India supaya mendapatkan pengakuan gitu salahnya dari India teman-teman, dan kalau nggak salah juga India akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu teman-teman. Nah, itu salah satu strategi Indonesia untuk bisa mendapatkan pengakuan contohnya. Nah, lalu yang selainnya itu ada membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, dan TPE itu tuh Persatuan Tenaga Tenaga Ekonomi Indonesia teman-teman. Nah, lalu kebijakan lainnya itu ada menyelenggarakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi itu jadi kayak pemerintah pusat itu mengajak pemerintah-pemerintah lainnya kayak pejabat-pejabat gitu kan. Itu tuh eh, mengajak mereka kayak pejabat daerah, pusat dan lain sebagainya itu untuk berdiskusi dan eh, berdiskusi untuk menyepakati bagaimana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi yang ada di negara Indonesia pada saat itu, teman-teman. Nah, kebijakan lainnya itu tuh ada beberapa kebijakan lainnya yang mungkin yang aku akan bahas bentar. Nah, eh, kebijakan lainnya itu ada kayak misalnya membentuk Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral itu salah satunya. Nah, lalu membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC, lalu membentuk Indonesian Office atau Indof, lalu ada membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri KPULN, lalu juga ada kayak misalnya eh menjalankan konferensi ekonomi tadi itu iya, dan membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau TPE atau PTE tadi itu ya. Itu teman-teman. Nah, itu tadi untuk periode 1945 sampai 1949. Nah, lalu berikutnya untuk tahun 1950 sampai 1959 sebenarnya permasalahan ekonomi itu hampir sama aja sih kayak tahun 1949 sampai 1945 sampai 1949 itu hampir sama aja masalahnya untuk 1950 sama 1959. Mungkin paling tambahannya itu kayak itu tadi kayak sistem politiknya itu masih belum stabil, lalu masih ada konflik di beberapa daerah dan hal-hal lainnya gitu teman-teman. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa itu, yang pertama adalah Gunting Syarifuddin nih teman-teman. Eh, nah, di Gunting Syarifuddin itu kalau nggak salah ada namanya Menteri Keuangan saat itu juga, itu kalau nggak salah namanya itu Syarifuddin ya, eh, Syarifuddin Prawiranegara. Itu tuh melakukan kebijakan ini pada 20 Maret 1950 dengan cara memotong semua nilai uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas hingga nilainya itu tinggal setengah teman-teman. Itu tujuannya kayak mengurangi, tujuan untuk dipotongnya nilai uang itu tentunya mengurangi inflasi atau mengurangi eh,
apa ya kayak mengatasi terkait masalah uang yang beredar itu teman-teman, sehingga supaya bisa mengurangi inflasinya. Lalu juga tujuannya itu untuk bisa menambah pemasukan kas negara supaya ada dana dana lah gitu untuk untuk membangun negeri gitu teman-teman. Nah, lalu yang kebijakan lainnya itu ada gerakan benteng nih, teman-teman. Nah, gerakan benteng ini diusulkan oleh Dr. Sumitro Jo Jojo Hadikusumo yang pada masa kabinet Natsir. Nah, program ini tuh bertujuan untuk melindungi pengusaha pribumi dan persaingan dengan pengusaha asing. Jadi intinya itu kayak mengubah struktur ekonomi kolonial yang pada itu kan masih dikuasai Belanda itu menjadi ekonomi nasional. Jadi ingin dari di gerakan benteng ini, program ini tuh ingin menggerakkan, ingin menggalakkan para pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa ya kayak intinya kayak jadi pengusaha lokal inilah yang mendominasi di ekonomi Indonesia bukan pengusaha-pengusaha asing gitu teman-teman. Nah, lalu berikutnya kebijakan lainnya itu ada kayak nasionalisasi perusahaan. Jadi intinya nasionalisasi perusahaan itu tuh kayak perusahaan-perusahaan baik perusahaan Belanda itu yang tinggal yang masih ada di Indonesia itu diakuisisi oleh pemerintah Indonesia. Jadi dialihkan gitu. Kayak contohnya salah satunya itu Deja Vasche Bank. Itu Deja Vasche Bank itu kan punya Belanda nih teman-teman. Tapi itu diambil alih oleh oleh pemerintah Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu teman-teman. Nah, lalu kalau berikutnya itu ada kebijakan terkait sistem ekonomi Alibaba. Jadi, sistem ekonomi Alibaba itu intinya itu teman-teman itu tuh bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi, pengusaha lokal, dan pengusaha asing. Tentunya ya hampir sama sih tujuannya kayak gerakan benteng tadi itu kayak ingin menggalakkan partisipasi dari masyarakat Indonesia sendiri itu tuh bisa menjadi pengusaha dan meningkatkan ekonomi di Indonesia seperti itu teman-teman. Nah, eh, Nah, mungkin itu aja sih materi hari ini. Itu tuh materinya betul-betul yang aku bilang tadi itu kayak materinya singkat banget. Karena eh yaitu cuma materinya itu terkait kita bahas terkait dengan keadaan ekonomi di Indonesia itu bagaimana awal-awal kemerdekaannya teman-teman. Dan mungkin untuk yang lebih kompleksnya lagi kayak kehidupan sosial dan ekonomi di masa-masa tahun berikutnya itu akan dijelaskan mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman. Jadi teman-teman tetap stay rajin untuk mengikuti kelas supaya tahu. Dan mungkin bentar ya. Itu aja sih kali ya materi kita hari ini sangat singkat sekali ya teman-teman dan balik lagi aku bilang ini mungkin materinya mungkin teman-teman materi yang aku tampilkan ini tuh itu tuh kayak poin-poin penting yang kalau seandainya pun muncul di soal paling kayak materi-materi inilah poin-poin inilah yang mungkin lebih seringnya muncul di soal teman-teman. Cuma setahu aku kalau materi hari ini tuh materi terkait perkembangan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan itu kayak jarang sih aku lihat keluar gitu di soal. Paling yang keluar itu kayak terkait itu kayak demokrasi terpimpin liberal dan sampai reformasi dan lain sebagainya. Paling kayak gitu teman-teman. Paling kalau yang ini tuh kalaupun keluar ini ya paling yang aku tampilkan ini teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih teman materi kita hari ini eh karena masih ada waktu juga 30 menit lagi sebelum jam 8 aku nah teman-teman ada pertanyaan nggak nih teman-teman mungkin aku kasih kesempatan bertanya mungkin boleh melalui resin langsung boleh kolom chat juga boleh atau ini ya ada bagian Q&A-nya itu supaya bisa anonim gitu juga boleh banget nih teman-teman. Karena setelah pertanyaan mungkin kita akan main game bentarnya teman-teman. Kita belajar sambil main game supaya teman-teman eh, supaya bisa merefresh, supaya bisa mempertahankan memori untuk hari ini gitu teman-teman. Supaya nggak lupa nih materinya teman-teman. Oke nih teman-teman, aku mungkin nunggu sampai 19.35 kali ya. 19.35 kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut main game dulu nih teman-teman. Nah, apa gamenya? Nanti aku spill nih teman-teman.
Oke nih teman-teman, karena apa ya, karena ini udah 19:35 tapi teman-teman nggak ada yang nanya, aku harap materi ini bisa tersampaikan dengan baik ya teman-teman. Walaupun mungkin aku bilang tadi ini jarang keluar mungkin ya di soal, tapi tetap teman-teman pelajari teman-teman, karena semua materi itu sama-sama penting gitu. Nggak ada istilahnya kayak materi yang nggak penting gitu, karena apalagi sejarah ini kan sejarah Indonesia, sejarah bangsa kita teman-teman. Nah, eh kayak tadi aku udah bilang, kita sebelum kita menutup kelas, kita akan main game dulu nih teman-teman. Apalagi kan nggak seru nih kalau kelas cuma sekedar belajar doang, belajar ilmiah teori doang gitu. Kita akan eh, main game untuk apa ya, kayak untuk mempertajam ingatan teman-teman terhadap materi ini teman-teman, supaya materi hari ini nggak dilupakan gitu aja nih teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut main game nih teman-teman, boleh kali ya, ada nggak bisa yang kasih spill nih, kita mau main game kayak apa nih teman-teman? Aku udah kasih clue-nya, clue-nya juga kalau teman-teman sadar, teman-teman eh, bisa jawab nih. Coba nih jawab di kolom komen nih teman-teman. Game kita mau main game kayak mana nih teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak ya? Kahoot, oke dari kalian sendiri bilangnya Kahoot nih teman-teman. Oke dari yang lain ada nggak? Aku mau tahu yang ini. Oke dari Haikal sendiri Squid Game betul nggak ya? Mana yang betul dari Kania atau dari Haikal? Game jawab tentang materialnya. Oke dari Gina juga game jawab tentang materialnya. Iya oke. Oke, aku kira Squid Game soalnya simbol di atas. Hmm, itu nggak ya? Atau ada nggak nih teman-teman yang lain? Yang mungkin teman-teman kalau tadi aku pasang apa lagu tadi di awal-awal mungkin teman-teman bisa jawab nih, bentar ya teman-teman. Oke, aku harap nih karena teman-teman udah ada yang jawab di Kahoot, Squid Game. Oke, aku harap semuanya teman-teman pada aktif dulu semuanya. eh Apa ya, kayak ini main gamenya ini bisa dari baik dari laptop maupun dari handphone sendiri pun bisa ya teman-teman. eh Bentar. Nah, game kali ini, bentar ya teman-teman. Aduh. Nah, aduh bentar ya. Ini lagi ngelek banget. Oke. Nah, udah lah, nampak belum ya? Oke. Mungkin udah ada beberapa yang masuk nih. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, game kali ini udah nampak di layar belum? Nah, jadi yang jawab Squid Game betul banget nih teman-teman. Kita akan belajar, kita akan main game, tapi nuansanya dengan Squid Game nih teman-teman. Nah, Squid Game kali ini Squid Game versi yang kita belajar nih teman-teman. Jadi, eh, teman-teman, tadi di layar udah dapat, ntar. Sebelumnya, aku apa dulu? eh jadi di gamenya kali ini itu kita akan ada 15 pertanyaan nih teman-teman. Ada kan kayak kue dalgona itu kan, yang kue coklat itu yang kayak payung-payung itu, yang kalau di Squid Game-nya sendiri kan ada kayak yang ditusuk-tusuk ya teman-teman. Itu nanti itu berisi pertanyaan. Jadi teman-teman nanti harus menjawabnya dengan baik dan apa ya? Kalau teman-teman benar itu nanti apa ya, bisa teman-teman harus jawablah pertanyaan itu sampai melaju jadi ranking satu nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman eh, nggak bisa jawab, misalnya salah gitu, itu teman-teman akan membeku selama 5 detik, lalu pertanyaan itu akan hilang, poin teman-teman apa ya, bukan berkurang sih, cuma nggak, poin teman-teman nggak ada gitu teman-teman. Jadi eh aku bentar, aku share linknya aja kali ya teman-teman. Ntar salah salah salah.
Itu tuh teman-teman tadi udah ada nih. Udah ada linknya, boleh diakses nih teman-teman. Oh ya, aku mau bilang teman-teman, eh, bisa nggak kayak di profilnya ini, di bagian profilnya itu ganti, eh, ganti apa? Yang teman-teman yang belum apa ya, yang namanya apa gitu kan, namanya masih username apa gitu, username asing, itu boleh ganti kayak misalnya kayak tadi Amar pun boleh gitu, nama aslinya teman-teman boleh, tapi mungkin bisa biar lebih kesannya kayak Squid Game banget nih teman-teman, boleh nih kayak nomor gitu teman-teman, nomor gitu, player yang keberapa, player 201 contohnya gitu teman-teman, biar kita seru nih. Aku tunggu beberapa menit kali ya teman-teman untuk apa, sebelum kita mulai. Oke, udah mulai banyak nih yang join. Aduh, ada player 245 202 yang teman-teman belum ganti username-nya, boleh ganti ya, itu di bagian profile itu bisa diganti. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah berhasil jawab semuanya, itu teman-teman nanti berada di bagian ini nih, di bagian ini. Pasti yang merah-merahnya itu penjaganya itu nanti teman-teman bisa nanti di situ, teman-teman. Ya, teman-teman harus jawab yang kayak dalgon-dalgon itu, teman-teman harus jawab ini gitu, teman-teman. Kalau salah, teman-teman membeku selama 5 detik. Kalau benar, eh, teman-teman poinnya bertambah gitu, teman-teman. Udah mulai banyak nih, mungkin aku mulai 1943 kali ya, 1943 kita mulai. Oke, udah ada player dari 333 222, itu yang mungkin teman-teman ada kayak, eh username lain itu boleh ganti ya teman-teman, tapi bebas sih. Kodenya ya bentar ya teman-teman, mungkin ada yang mau join dari kode kali ya. Yang nggak bisa ikut nggak apa-apa sih teman-teman, mungkin teman-teman boleh perhatiin gitu ya teman-teman, bisa perhatiin teman-temannya siapa yang dapat ranking satu nanti posisi pertama nih teman-teman. Ntar ya, aku lihat kodenya dulu. Oke, jadi kodenya itu 182352 teman-teman, 182352 itu teman-teman kodenya. Udah berapa nih yang join ya? Udah 14 orang nih. Kita ada 41 kurang aku sama deviceku yang dua, itu ada sekitar 39 ya teman-teman. Oke, udah 15 nih. Mungkin sampai 20 kali ya teman-teman. Yuk, yang teman-teman yang eh, belum join bisa join nih teman-teman. Kita main, kita belajar sambil main nih teman-teman. Oke, 1 menit lagi kali ya, 19.45 ini kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nanti siapa yang akan bisa menjadi pemenangnya nih teman-teman di game kita kali ini. 1 menit lagi aku tunggu, mungkin teman-teman yang mau join boleh dari link yang aku udah share di kolom komen maupun dari kode yang aku udah kasih. Jadi nanti kalau lewat kode itu kalian teman-teman bisa buka websitenya Zep Quiz dan nanti masukkan kode yang aku udah share itu teman-teman. Oke, udah 19.45 teman-teman yang udah, apa? Yang udah
ada di ruangan ini, yang udah ada di ruang game Squid Game-nya, teman-teman ready, kita ready ya. Kita langsung mulai aja, bentar. Aku mulai ya teman-teman. Bentar, aku ini salah. Aku open waiting zone-nya, aku pintunya, teman-teman langsung cepat-cepatan untuk menjawab soalnya. Bentar. Dalam 5, 4, 3, 2, 1, teman-teman. Udah terbuka nih. Oh ya, cepat nih teman-teman. Aku tunggu kali ya di sini ya teman-teman. Aduh, seru banget. Ayo, ayo, siapa nih yang bisa apa? Jadi yang pertama nih melewati menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Mungkin bentar ya. Mungkin aku sebentar. Gamenya bakal asik kalau kita sambil denger lagu yang nuansa Squid Game nih teman-teman. Bentar ya. Aku share dulu. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. 링가링가
Oke, teman-teman. Semuanya udah kayaknya aku lihat di sini udah pada menjawab semua dan tinggal apa ya? Tinggal dari player dari atas nama Carlos Sainz itu belum jawab. Aku harap lagi menjawab kali ya, sembari menunggu. Gimana nih teman-teman gamesnya, teman-teman? Boleh dong kasih ratingnya gitu dari angka 1 sampai 10, teman-teman. Seberapa seru gamenya gitu untuk mengasah pengetahuan teman-teman nih, teman-teman. Boleh ketik di kolom komen dong, gitu teman-teman. Yes, oke dari 100.000 nih ada 100.000. Wih. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya siapa yang player mana yang mendapat posisi pertama yang berhasil duluan mencapai garis finish. Nah, kita kasih selamat sama player 202 nih yang pertama sekali eh, melewati garis finish nih. Kasih tepuk tangan teman-teman, kasih emoticon terbaiknya nih sama player 202. Terus yang kedua itu ada dari player 222 sama dari player 122 teman-teman. Oke, mungkin dari yang ketiga tiga besar ini nih dari player ini kalau ada orangnya boleh dong kayak kasih emoticonnya gitu, emoticon yang menyala gitu teman-teman. 202 wih, mantap ya dengan 168 detik gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin kita bahas sedikit aja kali ya teman-teman sebelum kita tutup kelas kita. Oke, yang pertama ini kebijakan ini terjadi pada masa Kabinet Sudirman pada 19 Juni 1991 tentang nasionalisasi blank 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 menjadi Bank Indonesia. Nah, itu kayaknya itu aku lupa tadi bilang sebenarnya itu adalah di Javas Bank. Tadi sebenarnya agak lupa aku singgung kalau di Javas Bank ini di apa dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, teman-teman. Itu jawaban yang benar di Javas Bank. Lalu bentar tadi. Tadi di Javas Bank ini benar. Nah, mungkin eh, pertanyaan ini aku lupa ngasih penjelasan ya terkait sistem ekonomi Alibaba yang diterapkan di Indonesia, teman-teman. Bentar. Oke, mungkin eh, aku lupa menjelaskan materi ini terkait ini. Nah, tadi kan aku udah bilang sistem ekonomi Alibaba itu sistem ekonomi di mana perusahaan asing itu kalau nggak salah bekerja sama dengan pengusaha dari pribumi dari Indonesia sendiri. Nah, eh, tujuannya tentunya tadi kan untuk menggalakkan partisipasi pengusaha lokal, pengusaha pribumi untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Nah, lalu dampaknya itu yaitu eh ini mana ya? Oh, kalau untuk dampak baiknya itu tuh memperkuat ekonomi lokal ya kalau nggak salah. Ah ya, memperkuat ekonomi lokal itu salah satu dampak baiknya dari sistem ekonomi Alibaba. Nah, yang berikutnya ini salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam membangun perekonomian setelah proklamasi ya tentunya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda itu teman-teman udah pasti tahu ya teman-teman. Nah, lalu pinjaman nasional yang direncanakan untuk pemerintah bertujuan untuk mendanai belanja negara dan perjuangan kemerdekaan itu juga benar teman-teman. Nah, lalu pemerintah Indonesia mencetak mata uang baru pada masa awal kemerdekaan untuk menggantikan mata uang Jepang yang masih beredar. Itu benar, teman-teman. Jawabannya benar. Kalau boleh tahu, coba dong ketik kolom komen. Itu mata uang apa? Mata uang apa tadi yang dicetak oleh Indonesia? Ada yang masih ingat nggak? Singkatannya aja, nggak harus kepanjangannya. Kalau teman-teman lupa gitu kali ya. Ori, ya betul. Dari Amar betul. Ori, uang Republik Indonesia itu yang dipakai untuk sebagai bukti pembayaran sah untuk menggantikan mata uang asing yang beredar. Nah, lalu yang pertanyaan berikutnya itu faktor penyebab tingginya inflasi pada masa awal kemerdekaan itu kecuali ini teman-teman. Kalau beredarnya mata uang Jepang itu kan mata uang asing itu merupakan faktor penyebab tingginya inflasi itu salah satu faktornya. Nah, sedangkan produksi bumi yang hasil menurun juga itu salah satu penyebab kalau dibilang inflasi nggak sih? Cuma, oh iya iya ya, penyebab produk hasil bumi yang menurun. Karena itu tadi aku kayaknya lupa dibilang itu juga pada saat eh,
kas negara yang kosong itu kan pengeluaran pasti bertambah, cuma pemasukannya nggak ada nih, kurang nih gitu, karena pada saat itu juga Indonesia menggunakan sektor pertanian di mana situ juga produksi buminya juga menurun, apalagi pasca perang gitu kan teman-teman. Nah lalu juga itu tidak adanya kebijakan moneter itu juga menjadi salah satu yang membuat inflasi meningkat di Indonesia. Nah jadi yang kecuali beredarnya obligasi pemerintah teman-teman. Nah lalu berikutnya pemerintah melakukan nasionalisasi dari Javasi Bank karena pemerintah ingin menghindari penyusupan agen-agen belanda di bidang ekonomi. Jadi masuknya itu kayak pemerintah ingin eh, Belanda nggak lagi menguasai mengakuisisi ekonomi di Indonesia, teman-teman. Nah, lalu soal berikutnya apa penyebab utama inflasi tinggi di Indonesia? Tentunya teman-teman eh, udah mungkin udah tahu juga ya, beredarnya tiga jenis mata uang ini yang menjadi penyebab utamanya, teman-teman. Lalu ada kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan menghadapi tantangan besar karena beberapa hal. Salah satunya adalah infrastruktur ekonomi yang rusak akibat perang. Jadi pada saat itu gara-gara infrastruktur Indonesia belum memadai dan rusak gara-gara perang, itu membuat Indonesia susah untuk mengembangkan ekonominya, sistem ekonominya gitu teman-teman. Nah, pada awal kemerdekaan, masalah perekonomian menjadi persoalan yang mendesak untuk segera diatasi. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan preventif, yaitu melakukan peminjaman dengan jaminan pembayaran selambat-lambatnya 40 tahun, yaitu 40 pinjaman nasional yang tadi aku bilang teman-teman. Nah, eh, kalau ini kebijakan ini tentunya kebijakan yang dikemukakan oleh Syarifudin itu adalah Gunting Syarifuddin ya teman-teman. Lalu nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dalam periode ini itu tuh mengurangi pengaruh asing ya teman-teman. Nah, lalu untuk soal terkait perang dari Bank Indonesia sejak didirikan pada tahun 1993 itu tuh mengatur kebijakan moneter. Cuma aku lupa juga teman-teman. Jadi ketika udah ada Bank Indonesia namanya, itu didirikan pada tahun 1993 itu tujuannya itu tentunya untuk mengatur kebijakan moneter supaya sistem ekonomi Indonesia stabil nih teman-teman. Lalu soal berikutnya, apa yang dilakukan Belanda untuk menghambat perekonomian Indonesia setelah proklamasi melakukan blokade ekonomi, melarang kayak membatasi lagi, membatasi ruang gerak ekonomi Indonesia. Lalu salah satu langkah Indonesia ke luar negeri untuk menjaga ekonomi negara yaitu kalau salah satu langkah Indonesia ke luar negeri itu diplomasi beras ke India ya teman-teman. India Rice yang tadi aku bilang itu untuk eh, mengirimkan bantuan ke India, salah satunya untuk mendapat pengakuan serta mendapat menembus batas blokade tadi itu, harapannya gitu. Nah, mungkin itu aja sih kali ya dari aku sendiri. Sekali lagi aku ucapkan dari baik dari player 202, 122, 122 dan juga yang keempat kelima itu dari player Bulldog sama player 216 dan juga player-player lainnya teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi di game ini. Kalian itu keren-keren dan kalian itu hebat-hebat banget. Eh Ya, tadi player 202 rupanya Amar nih, teman-teman. Kita kasih tepuk tangan yuk sama Amar, itu udah berhasil jadi player pertama yang berhasil menjadi player pertama yang berhasil melewati garis finish nih, teman-teman. Keren banget. Oke, eh aku stop share dulu. Oke, teman-teman, lagi ada pertanyaan lagi nggak teman-teman terkait materi kita hari ini dulu sebelum kita tutup? Mungkin sembari menunggu juga, aku udah share link presensi, teman-teman boleh isi presensinya ya, jangan sampai tidak diisi untuk bukti kehadirannya nih, teman-teman. Mungkin aku kirim ulang lagi ya link presensinya. Teman-teman boleh isi presensinya ya, teman-teman jangan lupa isi presensinya dan juga eh, sekiranya teman-teman berkenan nih teman-teman bisa isi juga nih ya, ya apa, link feedback nih, feedback seperti biasa untuk tutor hari ini, kelas hari ini teman-teman bisa teman-teman isi di link Padlet yang aku udah kirim, teman-teman yang udah aku kirim di pesan terbaru. Oke, aku rasa kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih ya teman-teman. Aku harap kelas hari ini bisa apa ya, kayak bermanfaat bagi teman-teman dan
Aku juga nggak menutup pertanyaan, nggak menutup kesempatan untuk teman-teman bertanya baik melalui apa melalui PC pribadi, melalui personal chat teman-teman, terus entah melalui DM juga dari Instagram aku itu teman-teman boleh banyak mau bertanya dan teman-teman boleh dong kayak apa buka kameranya untuk kita dokumentasi nih teman-teman. Sebentar ya teman-teman ini aku lagi, aduh lagi ngelek banget. Ya, link presensinya udah aku kirim ya teman-teman. Teman-teman yang belum isi presensi boleh isi lagi, jangan lupa ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sembari menunggu presensi juga kita atau teman-teman yang belum presensi boleh ditahan dulu bentar. Kita boleh apa nggak kayak on cam dulu nih teman-teman supaya kita bisa dokumentasi sebagai bukti kehadiran teman-teman nih. Mungkin aku tunggu sampai 2 menit lagi kali ya teman-teman. 20 lewat 01 mungkin atau 20 lewat 02 itu paling lama aku tunggu ya teman-teman. Oh ya, sembari menunggu juga eh apa ya kayak mungkin kalau teman-teman ada share di Instagram story-nya terkait kelas hari ini atau dokumentasi kelas hari ini boleh banget. Mungkin boleh tag aku juga ya teman-teman at theo.c itu teman-teman boleh cari username IG aku juga eh, kalau aku share dokumentasi ini juga aku juga akan bakal share dokumentasi ini ke IG Instagram story. Jadi teman-teman kalau mau di tag mana tahu pengen di tag sama aku boleh apa kayak boleh DM aku dari Instagram aku bentar. Mana tahu mau gitu kan teman-teman boleh DM aku atau PC ke aku mau dong di tag gitu kan di Instagram story-nya gitu teman-teman untuk dokumentasi kelas kita. Kayak aku mungkin tunggu 1 menit lagi ya teman-teman untuk 2012 gitu kita dokumentasi. Mungkin teman-teman yang masih isi presensi boleh ditahan dulu teman-teman. Kita dokumentasi dulu nanti kalau ada kendala boleh PC ke aku terkait presensinya. Oke, sembari menunggu 2012, aku juga mengucapkan maaf kalau agak mana tahu ada kekurangan aku selama kelas hari ini, tapi aku berharap semoga teman-teman makin semangat belajarnya, apalagi kalau nggak salah hari ini udah mulai buka pendaftaran akun SN, apa ya itu namanya akun gitu ya, akun SNMPTN yang gitu ya. Jadi aku harap teman-teman jangan lama-lama nanti, jangan nunda-nunda untuk daftar akunnya. Dan mungkin kalau ada yang udah kebagian kota eligible gitu untuk SNBP, aku berdoa juga semoga teman-teman semangat dan teman-teman bisa banyak lolos gitu ya ke PTN impiannya. Dan aku harap teman-teman jangan lengah karena sayangan teman-teman itu bukan satu sekolah, bukan satu kampung, satu kota, tapi sayangan teman-teman itu satu Indonesia. Jadi teman-teman jangan lengah sedikit, santai boleh, refreshing boleh, tapi jangan jadikan eh, kemalasan itu jadi menghambat teman-teman untuk belajar meraih PTN impiannya teman-teman. Oke, karena udah
20.12 dan juga nggak ada yang lagi yang bertanya. Tapi teman-teman kalau mau bertanya lagi boleh PC aku juga. Aku harap aku akan berusaha untuk fast respon. Eh, Kak, kira-kira kakak bisa bantu nggak ya untuk daftar SNBT soalnya aku semi gap year untuk daftar akunnya ya. Mungkin dicoba nanti aku coba nanti ya kayak bantu ngarahin gitu ya, bantu ngarahin karena kayaknya hampir sama deh eh, perkara masalah daftar akun ini kayaknya portalnya hampir sama aja sih mirip-mirip seperti tahun-tahun lalu. Mungkin nanti aku coba bantu ngarahin gitu ya kalian untuk Raras dan teman-teman lainnya juga kalau mau gitu. Nah, mungkin karena udah lewat 20.12 juga kita langsung dokumentasi aja ya teman-teman. Mungkin boleh kasih pose terbaiknya nih teman-teman. Aku hitung ya dalam satu, dua, itu slide yang kedua, satu, dua. Oke, mungkin pose yang lain lagi nih teman-teman. Ada nggak pose yang lain lagi? Kita dokumen sekali lagi dengan pose yang lain nih teman-teman. Oke, oke, aku hitung ya. Satu, dua. Oke, slide yang kedua. Satu, dua. Oke, udah sesi dokumentasinya udah berakhir. Kelas kita juga udah berakhir malam ini. Sekali lagi aku cuma mengucapkan makasih banyak teman-teman udah join hari ini. Aku harap semoga kedepannya makin rajin juga join kelas hari ini. Dan aku harap tetap teman-teman tetap semangat untuk mengejar impian-impiannya. Semangat terus ya teman-teman. Mungkin aku ucapkan bye-bye. Makasih malam semua. Selamat beristirahat nih teman-teman. Makasih. Oke, sama-sama. Udah boleh live ya teman-teman.